Hai guys, kembali lagi dengan saya Evansari Magdalena Nenggolan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengolah data dengan metode analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis faktor. Nah, yang dimaksud dengan analisis faktor adalah analisis yang bertujuan mencari faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi variabel dependen dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel independen sebagai faktornya. Analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel lama yang banyak diubah menjadi sedikit variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan kasus pertama, yaitu saya akan menganalisis faktorkan dari data yang sudah ditentukan. Terlebih dahulu saya akan menginputkan datanya ke aplikasi SPSS ini. Saya buka filenya, saya copy saja. Copy. Saya paste. Saya copy lagi. Paste. Nah, di sini sudah ada datanya. Terlebih dahulu saya akan mengubah nama var 0001 ini berdasarkan data yang tadi. Klik saja variabel view. Saya ketikkan. Saya sudah mengubah namanya, back ke data view. Nah, dari data ini saya akan uji kelayakan variabel, di mana variabel yang bisa dilanjutkan analisis faktor. Saya klik analisis, data reduction, faktor, Ctrl A. Saya copy semua ini, akan saya pindahkan ke variables, ke kotak variables ini. Klik saja tanda panah. Kita klik deskriptif, klik KMO embed lead text of sphericity, dicentang saja, klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul data output dari analisis faktor yang telah kita lakukan pada data sebelumnya, pada data faktor. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada ketentuan MSA di mana apabila variabel sama dengan 1, maka variabel itu tanpa ada kesalahan variabel yang lainnya. Apabila di bawah 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk analisis faktor dan harus dikeluarkan dari variabel. Apabila di atas 0,5, maka dapat diprediksi atau masih bisa dilanjutkan untuk analisis faktor selanjutnya. Di sini datanya titik 560 atau dalam statistika 0,560. Maka ini bisa diprediksi atau bisa dianalisis untuk analisis faktor selanjutnya. Bisa kita lihat di sini signifikansinya titik 001 atau 0,001, di mana ketentuan MSA apabila di bawah 0,005 maka dikatakan signifikan, tetapi apabila di atas 0,005 maka dikatakan tidak signifikan. Maka di sini 0,001 dia termasuk signifikan. Kita ke bawah. Nah, di sini kita lihat anti-image matrix. Kita lihat lambang diagonal yaitu A. Di sini ada 0,511, 0,514, 0,585, 0,552, 0,614, 0,657 dan 0,493. Di sini juga ketentuan MSA di mana apabila lebih kecil dari 0,5 maka data tersebut tidak bisa diprediksi atau akan dikeluarkan dari variabel. Nah, di sini bisa kita lihat 0,493 ini di bawah dari 0,5. Maka akan kita keluarkan
0,493 ini atau variabel promosi. Maka ini tidak bisa dilanjutkan ke analisis faktor selanjutnya karena terdapat ada angka di bawah 0,5 dan harus dikeluarkan terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan pengujian data ulang. Kita uji data ulang, kita klik analis, kita klik data reduction faktor, kita keluarkan angka 0,493 tadi yaitu variabel promosi. Klik saja, klik panah, kita klik deskriptif. Nah, sama seperti tadi dicentang, ini KMO embed test of sphericity dan anti image-nya. Continue, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat variabel promosi tadi sudah kita keluarkan dari variabel yang tadi, maka muncullah 0,570 di mana berdasarkan ketentuan MSA tadi 1 sama dengan 1 di mana variabel tanpa ada variabel yang lainnya, tanpa ada kesalahan dari variabel yang lainnya. Di sini tadi sebelumnya 0,560, sekarang 0,570. Dia semakin mendekati angka 1, berarti korelasi dan hubungannya semakin kuat ke angka sama dengan 1, ke MSA sama dengan 1. Di sini kita bisa lihat signifikansinya tetap seperti tadi 0,001. Kita ke bawah, kita tengok anti image matrixnya. Nah, di sini tadi kita sudah mengeluarkan data variabel promosi. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada lagi angka di bawah 0,5. Berarti bisa kita analisis faktorkan. Kita lihat karena tadi kita sudah mengeluarkan variabel promosi, maka sekarang bisa kita analisis faktorkan datanya. Kita klik analis data reduction faktor, kita klik deskriptif. Nah, sama seperti tadi, kita klik extraction, kita klik script plot, continue, kita ke rotation, kita klik Verimax, kita klik loading plot, continue, kita klik score, kita klik save as variables, continue, options, tidak ada, kita cancel saja, lalu kita klik OK. Nah, inilah analisis faktor yang sebenarnya, di mana datanya tidak ada lagi variabel, tanpa ada variabel yang salah. Nah, bisa kita lihat di sini 0,570 signifikansinya 0,001. Di sini kita tengok anti image-nya matriksnya tidak ada lagi di bawah 0,5, tidak ada lagi di bawah MSA 0,5. Nah, di sini bisa kita tengok total variance explained-nya, di mana terbentuklah 3 faktor yaitu 2136, 1337 dan 1643. Sesuai dengan ketentuan MSA tadi sama dengan 1, maka variabel tanpa ada kesalahan variabel yang lainnya. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini grafiknya naik ke atas. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, komponen matriksnya seperti saya katakan terbentuk 3 faktor. Di sini ada 3 faktor. Kita lihat irit, dia termasuk di faktor ketiga karena 0,772 di atas dari 0,5. Onderdil dia masuk ke faktor yang pertama, harga masuk ke faktor 2, model masuk faktor ketiga, model masuk faktor ke-1, warna masuk ke faktor ke-1, awet masuk ke faktor kedua, kredit masuk faktor ke-1. Kita lihat rotate komponen matriksnya. Di sini sama seperti tadi ada 3 faktor, irit masuk ke faktor 3, onderdil masuk ke faktor 2, harga masuk ke faktor 2, model masuk ke faktor 1, warna masuk ke faktor 1, awet masuk ke faktor 2, dan kredit masuk ke faktor 3. Nah, ini juga 1 masuk ke faktor 1, 2 masuk ke faktor 2, 3 masuk ke faktor 3. Kita bisa lihat
Di sini ada 3 komponen 1, komponen 2, komponen 3. Di dalamnya ada variabel irit, kredit, order deal, model, warna, harga, dan awet. Ada 7 variabel. Kita back ke SPSS. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 faktor, di mana ketiga faktor ini mewakili dari 7 data variabel yang telah kita analisis faktorkan. Nah, selesai kita menganalisis faktorkan dari data kasus pertama ini. Next, saya akan menyelesaikan kasus kedua. Di sini saya akan menginput datanya terlebih dahulu. Saya buka saja datanya, saya copy, saya paste. Saya copy sisa datanya, paste lagi. Nah, sudah muncul, sudah lengkap datanya. Di sini saya akan merubah namanya. Nama var 0001 ini, var 0002 ini akan saya ubah berdasarkan data yang tadi. Klik variable view, saya ubah gaji, komisi, bonus, gaji, komisi, bonus, absen, tax, anak, kunjung. Nah, di sini saya sudah mengubah namanya, back ke data view. Nah, data ini tidak bisa kita analisis atau kita uji kelayakan variabelnya karena datanya ini terlalu jauh. Misalnya seperti ini, tax 73,33, sedangkan komisi 50.000,00. Misalnya anak 2,00, sedangkan bonus 6.500,00. Tidak mungkin bisa kita uji karena datanya terlalu jauh. Nah, untuk dapat kita uji kelayakan variabelnya maka harus kita standarisasi terlebih dahulu. Kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif, kita copy datanya, kita pindahkan ke variables ini, kita klik save standardized values as variables, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat, kita back saja ke SPSS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada J gaji, ada J komisi, J bonus, J absen, J tax, J anak, dan J kunjung. J gaji ini merupakan standarisasi dari gaji. J komisi ini merupakan standarisasi dari komisi. Begitu next dengan bonus, absen, tax, anak, dan kunjung. Nah, karena data ini sudah kita standarisasi, maka bisa kita analisis lebih lanjut. Untuk analisis faktor, kita klik analis, kita klik date reduction faktor. Kita akan memilih hanya yang ada huruf Z-nya atau yang sudah distandarisasi. Kita Ctrl A, kita hilangkan saja. Nah, sudah saya klik ini. Nah, di sini sudah terdapat data yang sudah distandarisasi saja. Saya pilih deskriptif, saya klik ini dan ini, kita continue, kita OK. Nah, di sini bisa kita lihat faktor analisisnya. Di sini titik 507 atau dalam statistika 0,507. Berdasarkan ketentuan MSA berarti 0,507 ini sudah memenuhi MSA 0 di atas 0,5 yang berarti sudah bisa diprediksi tanpa kesalahan dan dapat dianalisis faktorkan. Kita ke bawah, nah kita lihat ini ke signifikan 0,000 yang berarti dia signifikan karena di bawah dari 0,005. Kita lihat ke anti-image matrix. Di sini bisa kita lihat 0,528A atau diagonalnya
0,480, 0,450, 0,583, 0,571, 0,486, dan ada 0,306. Di sini bisa kita lihat ada angka di bawah 0,5. Maka angka yang di bawah 0,5 tersebut harus kita keluarkan agar bisa kita analisis faktorkan. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 yang di bawah 0,5, maka kita akan keluarkan yang terendah dulu, yaitu 0,306 variabel kunjung. Langsung saja kita analis. Kita data reduction factor, kita keluarkan variabel kunjung, kita keluarkan, kita klik deskriptif. Nah, sudah seperti ini, kita continue, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat 0,555 berarti masih bisa diprediksi dan masih bisa dianalisis faktorkan. Kita lihat signifikannya tetap 0,000. Kita lihat anti-image matriksnya 0,552, 0,522, 0,465, 0,653, 0,655, 0,435. Di sini bisa kita lihat masih ada angka yang di bawah 0,5. Berarti kita harus mengeluarkan angka tersebut agar bisa kita analisis faktorkan. Kita keluarkan dari angka yang terendah, kita lihat, nah, yaitu 0,435 variabel anak. Kita analisis saja. Analisis, kita klik data reduction factor, kita keluarkan variabel anak, kita keluarkan deskriptif, tetap continue, kita klik OK. Kita ke bawah. Nah, bisa kita lihat setelah kita mengeluarkan variabel anak tadi, di sini menjadi 0,562, tetap masih bisa diprediksi dan masih bisa dianalisis faktorkan. Signifikannya juga tetap 0,00. Kita lihat anti-image matriksnya 0,561, 0,525, 0,466, 0,647, 0,651. Di sini kita bisa lihat masih ada angka di bawah 0,5 yang berarti harus kita keluarkan. Di sini kita akan mengeluarkan 0,466 yaitu variabel dari bonus. Kita analisis, kita klik data reduction factor, kita keluarkan variabel C bonus. Kita keluarkan deskriptif, tetap continue, klik OK. Kita ke bawah. Nah, kita lihat Kaiser-Meyer-Oki measure of sampling adequacy-nya ini semakin meningkat. Dia semakin mendekati MSA sama dengan 1, yang artinya korelasi atau hubungan dari 0,725 ini semakin meningkat dan bisa diprediksi atau bisa diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lainnya. Di sini kita lihat signifikannya 0,00. Masih tetap. Di sini kita lihat anti-image matriksnya 0,765, 0,709, 0,705, 0,730. Nah, di sini sudah tidak ada lagi angka di bawah 0,5. Berarti ini bisa kita analisis faktorkan. Langsung saja kita analisis faktor, analisis data reduction factor. Kita klik deskriptif, oke, tetap saja continue, kita extraction, kita klik script plot, kita continue, kita klik rotation, kita klik Varimax, kita continue, kita klik scores, kita klik save as variables, kita continue, options, tidak usah, cancel, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisis faktornya. Di mana di sini 0,725 berarti sudah bisa diprediksi dan tanpa ada kesalahan oleh variabel yang lainnya. Signifikannya juga 0,000. Kita lihat anti-image matriksnya tidak ada lagi yang di bawah angka 0,5. Kita lihat komunalitasnya, kita lihat
Next saja kita lihat total variance explained-nya. Nah, di sini terbentuk satu faktor yaitu 2309, di mana hanya ini yang MSA-nya yang mendekati, yang MSA-nya melebihi sama dengan 1. Kita ke bawah lagi, kita lihat screen plotnya. Kita lihat komponen matriksnya. Nah, hanya terbentuk satu faktor saja dari data kasus 2 ini. Kita ke atas. Kita back ke SPSS-nya. Bisa kita lihat di sini hanya satu faktor. Nah, dari 4 variabel yang sudah kita analisis faktor kan terbentuklah satu faktor yaitu ini. Nah, kita telah menyelesaikan kasus analisis faktor dari kasus kedua ini. Baiklah, saya telah menyelesaikan data kasus pertama dan juga data kasus kedua menggunakan metode analisis faktor. Demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.